Ya, baik, kita akan masuk ke materi kita pada semester 2 ini. Semester 2 ini untuk matematika kita akan belajar yang pertama tentang trigonometri. Ya, kita trigonometri. Namun pada subbab ini kita akan belajar tentang sudut, ya, tentang sudut, derajat, dan radian. Kita akan belajar sudut dulu, sudut. Nah, jadi ketika ada suatu lingkaran seperti ini, ya, kita itu bisa menyatakan satuan sudut itu dengan dua buah satuan. Yang pertama adalah derajat, ya, derajat. Nah, derajat itu biasanya dilambangkan bulatan atas gitu ya. Atau sebagai contoh adalah 30 derajat, 60 derajat, 180 derajat, dan lain-lain. Itu derajat. Satuan kedua itu ada radian. Nah, ya, ada radian. Biasanya disingkat rad sih ya. Biasanya radian itu ada yang pi rad, 2pi radian, 3pi radian, dan seterusnya. Biasanya pakai pi ya, Atau kalau tidak mau pakai pi ya, pi-nya kalian definisikan sebagai 22/7 atau 3,14. Tinggal kalikan aja, berarti ini 3,14, ini 3,14 kali 2, 6,28 radian, dan seterusnya. Ini ya, ini untuk derajat dan radian. Jadi satu lingkaran ini, satu putaran lingkaran, ya, yang perlu diingat adalah satu putaran lingkaran. Satu putaran itu bisa membentuk sudut 360 derajat. Satu putaran ya, satu putaran membentuk sudut 360 derajat. Kalau setengah putaran berarti berapa? Setengahnya dari 360, yaitu 180 derajat. Itu satu putaran. Ya, satu putaran 360 derajat, setengah putaran 180 derajat. Dan yang perlu diingat lagi adalah nilai pi untuk sudut itu nilainya 180 derajat. Berarti kalau 2pi 360 derajat. Ingat ya, pi itu nilai untuk setengah lingkaran atau 180 derajat. Kalau satu lingkaran penuh kan 360 nih. Kalau 180 itu kan berarti setengah lingkaran. Nah, nilai pi itu adalah 180 derajat. Jadi yang perlu diingat adalah nilai pi di bab ini itu ada 3 ya, berarti ya. Pi nilai 180 derajat. Pi itu juga bisa nilainya 22/7. Pi itu juga bisa nilainya 3,14. Jadi yang perlu diingat 3 ini. Pi itu nilainya ini. Ya. Ini pi, ya, ini pi. Bacanya pi. Pi. Nah, ya sampai sini dipahami ya, bisa dipahami ya. Pi nilainya 180 derajat, 2pi 360. Sekarang gini, setengah putaran itu berapa pi? Setengah putaran berapa pi? Atau 1/6 putaran berapa pi? Nah, maka kita perlu, kalau ada pertanyaan gini, misalkan gini, pertanyaan pertama ya, pertanyaan paling dasar dulu ya, 30 derajat itu berapa radian? Kan gitu, 30 derajat berapa radian? Maka cara mencarinya gampang, tinggal 30 derajat dibagikan dengan 180 derajat atau bagikan sudutnya kalikan pi radian. Maka akan menjadi berapa? 1/6 pi radian. Begini ya. Ini adalah hasilnya. Kalau mau dibuat menjadi bilangan bulat atau pecahan ya
atau desimal ya, bulat atau desimal itu berarti pi-nya kalian definisikan aja, pi-nya kan 22/7 atau 3,14, maka kalian ganti aja 1/6 kali 3,14 berapa, atau 1/6 kali 22/7 yang ketemu berapa, 1/6 misal 22/7 ya, 22/7 apa ini, 22/42 berapa, 0,52 ya, 0,52 radian. Nilai dari 30 derajat adalah 0,52 radian. Ini konversi dari derajat ke radian ya. Konversi dari derajat ke radian. Sampai sini bisa dipahami ya. Tapi jawabannya sampai sini tok itu sudah benar ya. Kalau dibuat sampai sini juga nggak apa-apa. Tapi kalau sampai sini itu sudah nggak apa-apa. Seperti radian. Seperti itu ya. Oke, ini untuk derajat dan radian. Selanjutnya mengenai kuadran. Selanjutnya kuadran. Jadi kuadran itu dibagi menjadi 4. Kalau kalian punya yang seperti ini, apa namanya, koordinat kartesius ya, misalkan. Tapi di sana kita memasukkan sudut. Kita masukkan sudutnya ini, sudutnya 0 derajat. Kalau ke atasnya 90 derajat yang tegak lurus loh. Dan sampai sini dia 180 derajat. Sampai sini dia 270 derajat. Nah, sampai sini lagi dia nilainya berapa? 360. Jadi satu putaran penuh dia 360 derajat. Nah, 0 sampai 90 derajat ini kuadran 1 ya. Ini kuadran 1. Kuadran 1. Kemudian yang ini kuadran 2, 90 sampai 180. Itu kuadran 2. Nah, 180 sampai 270 ini kuadran 3. Kuadran 3. Kemudian selanjutnya yang 270 sampai 360 itu kuadran 4. Jadi kuadrannya itu hanya ada 4 ya. 0 sampai 90, 90 sampai 180, 180 sampai 270, 270 sampai 360. Itu kuadran. Intinya cuma itu ya, kuadran ya. Nanti misalkan 170 derajat itu ada di kuadran berapa? Berarti kuadran berapa? 2. Kalau 250 di kuadran 3. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kalau apa namanya 280 di kuadran 4. Itu ya, ini pembagian kuadrannya ya, pembagian kuadran. Nah, pembagian kuadran ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk konversi nanti dari nilai sin dan cos ya, tapi nanti sekarang cukup diketahui dulu bahwa pembagian sudut 360 derajat itu ada 4 kuadran ya, ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Ya. Mungkin sampai sini dulu ya materi kita. Ya, materi kita tentang sudut ya, sudut, derajat, radian dan kuadran. Derajat, radian dan kuadran. Ini ya. Besok kita akan lanjutkan lagi materinya setelah ini ya, setelah video ini, berarti untuk materi minggu depan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.